Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Kali ini saya mau berbagi pengalaman masih seputaran dengan perangkat lunak kan kawan. Pada kesempatan ini saya akan membuat playlist di channel saya, yaitu seputar Excel kan kawan. Nanti di sana saya akan sediakan beberapa video yang berurutan tentang trik atau pengalaman sehari-hari dalam penggunaan Excel itu sendiri. Nah, tapi dalam kesempatan yang pertama ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang Microsoft Excel kawan. Ini khusus bagi pemula. Jadi yang sudah yang ahli, sudah expert, bisa di skip saja video ini. Oke teman-teman, nah, langkah pertama seperti biasa, kita tahu bahwa Excel itu dibuat atau diciptakan oleh timnya Microsoft. Dia dibundel langsung dengan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan aplikasi-aplikasi lain dalam satu bundel aplikasi kan. Pada kesempatan ini kita fokus ke Microsoft Excel. Caranya seperti biasa, untuk membuka bagi yang baru pertama kali mungkin mengenal Microsoft ini, silahkan diklik di Start. Kalau Windows 10 seperti ini kan kawan, semua sudah muncul di Microsoft. Nah, Microsoft ini saya kebetulan terinstall 2007, tapi saya tidak membahas yang 2007 kan kawan. Saya menggunakan Office yang terbaru. Jadi di sini sudah saya pasang shortcutnya di taskbar kan Pak. Saya senangnya taruh di taskbar supaya langsung klik, langsung muncul. Kita klik saja. Nah ini saya menggunakan Office 2019 kan Pak. Nah ini tampilan awal. Di sini blank dokumen dan seterusnya ini. Jadi kalau kita baru pertama kali membuka aplikasi ini atau baru melihat, ya kita akan buka dulu blank dokumen kan, jadi dokumen kosong. Nah ini tampilan awal dari Microsoft Excel itu sendiri. Di sini ada beberapa menu kan kawan. Di deretan ini ada file. Nah di sini nanti bisa untuk menyimpan, save as, itu menyimpan untuk dengan nama file yang lain. Nah, untuk kita tahu apakah Office-nya ini, Office 2019 ini ori atau tidak, kita bisa ngecek di sini kan Bang. Di pilihan akun. Nah, di sini product activate, artinya produk sudah diaktifasi. Kebetulan ini kemarin memang beli secara belinya ori ini kan bersama dengan laptopnya. Jadi ada beberapa aplikasi Office tertentu yang tidak ori kan kawan, banyak yang beredar, tapi saya sarankan untuk membeli yang ori supaya kita terhindar dari pelanggaran hukum hak cipta. Nah ini tampilan di backstage nya kan seperti ini. Kembali ke home. Nah, ke ini dokumen tadi, ini sudah dua, ini kita tutup lagi satu. Nah oke, seperti ini pertama, halaman pertama. Jadi kita bahas yang dari atas kan. Di sini ada book 1. Ini adalah nama filenya atau workbooknya gitu. Nama filenya kalau belum kita simpan default book 1 seperti ini. Misalnya file ini kita ingin simpan menggunakan nama lain, dan cukup di file, save, kita pilih save ini atau save as. Untuk yang pertama kali sama saja yang dua-duanya, cukup kita pilih save. Maka misalnya kita akan masukkan di video, misalnya di sini kita kasih nama filenya pengenalan Excel. Cara memberi nama file Excel ini kan, kita tombol save seperti ini. Nah
nama filenya sudah berganti menjadi nama pengenalan Excel. Kemudian di sini di sebelah kiri ini ada tombol share, Ctrl S, redo, undo, redo, kemudian print, preview, dan print. Ini ada namanya quick access toolbar. Ini secara default disediakan 4 item ini, tapi bisa kita tambah kan kawan, bisa kita tambah sesuai dengan pilihan kita atau kita ganti. Nah, kemudian di home ada nih, ada cut, ini menu standar ini kan kawan, untuk cut, copy paste apa segala macam ada di sini. Ini fontnya, ini ukuran fontnya. Kemudian di sini beberapa item juga seperti ini. Kemudian di insert, nah ini kita bisa masukkan gambar, tabel, dan seterusnya sampai yang mungkin di statistik kan kawan. Ini ada namanya diagram-diagram, segala macam diagram ada di sini semua. Nah kemudian di sini di simbol ini, nah simbol ini khusus yang untuk orang matematik, sudah tidak asing lagi. Ini ada simbol-simbol seperti ini persamaan-persamaan seperti ini. Nah ini lengkap. Memang tujuan Microsoft Excel itu diciptakan, tujuan utama adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data, mengolah angka. Jadi sini lumayan cukup komplit. Jadi orang-orang yang sudah expert, yang sudah ahli, kalau sudah menggunakan aplikasi ini ya cukup lumayan. Kemudian di sini ada tombol menu back layout. Ini tempat kita mengatur kertas, margin, dan seterusnya. Cara ngeprint di sini kan. Formula formula ini berkaitan dengan matematik juga. Jadi di dalam Excel ini ada namanya formula atau rumus tertentu, menghitung jumlah secara otomatis, perkalian secara otomatis, perpangkatan, dan seterusnya. Ini ada logical text, ada kemudian juga matematika dan trigonometri, dan seterusnya. Dan masih banyak ini tombol-tombol yang saya buka ini khusus orang-orang yang sudah ahli atau sudah expert lah teman-teman. Nanti nah ini juga seperti ini, ada protect sheet, ada protect book. Ini kita bisa memproteksi Excel di sini untuk supaya tidak bisa diganti angkanya, tidak bisa diganti selnya seperti itu. Nah tampilannya dan normal, tampilan ini teman-teman. Ini juga di sini menampilkan di atas ini ada wakilnya di sini kalau lupa tempatnya. Nah tab developer ini khusus untuk developer pengembang kan. Nah dari semua menu ini teman-teman, ini namanya kumpulan menu sama anak-anaknya ini biasa orang sebut ribbon kan kawan. Ribbon ini menu home ini sama grup-grupnya, ini semua menu ini namanya ribbon. Dari sini sampai sini namanya ribbon. Ribbon ini bisa kita tampilkan, bisa kita otomatis sembunyikan kan kawan ya. Kalau yang 2019 di sini tempatnya kan. Set ini panah kecil ini ribbon display option. Nah ketika kita pilih show tab, maka hilang semua, hanya tab menunya saja yang kelihatan teman-teman. Tetapi ketika kita pilih show tab and command, artinya menu sama anak-anaknya semua muncul ini kan seperti ini. Jadi kalau bahasa saya supaya gampang mengerti teman-teman. Nah setelah kita memahami posisi, tempat, dan fungsinya tab, menu, dan komennya teman-teman, di dalam Microsoft Excel itu sendiri ada namanya row teman-teman. Ada row itu baris, kalau bahasa kita ini baris. Biasa dia menggunakan nomor 1, 2, 3, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Kemudian selain row ada namanya kolom, bahasa Indonesia kolom. Jadi kolomnya kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Nah
Nah, kemudian selain row dan kolom ada namanya sel, kawan-kawan. Nah, jadi sel itu adalah kotak kecil-kecil ini, kawan-kawan. Kotak kecil-kecil ini yang saya klik ini namanya sel. Nah, ketika saya klik di sini, maka ini berada di kolom E, kemudian baris kelima, sehingga nama selnya ini E5, kawan-kawan. Yang ini E5 ini berasal dari kolom E baris kelima, pertemuan baris dan kolom. Nah, ketika saya klik di sini, ini maka kolom K baris ke-12, kawan-kawan. Jadi nama selnya ada di sini. Nah, itu untuk row, ini kolom, kemudian ini sel. Kalau kumpulan beberapa sel seperti ini, kawan-kawan, ini dari C4 sampai D8, ini yang saya blok ini ada 10 kotak, ini 10 sel, ini namanya ring, kalau bahasanya dia itu ring. Jadi ring itu kumpulan beberapa sel. Nah, seperti ini 2 sel itu juga ring, kawan-kawan. Nah, selain itu ada namanya formula bar, kawan-kawan. Nah, di sini formula bar. Nah, tempat kursor ini kedip-kedipin. Di sini kita bisa mengedit rumus atau data entryan yang kita masukkan ke dalam suatu lembar ini. Nah, itu bagian atasnya, kawan-kawan. Kemudian bagian bawahnya kita menemui namanya sheet, kawan-kawan. Sheet ini adalah lembar kerja. Kemudian kalau ini misalnya ada pengenalan Excel, ini nama filenya itu disebut workbook, ini worksheet atau sheet saja biasa disebut. Jadi ibarat workbook itu buku, sedangkan sheet ini lembaran-lembaran bukunya. Nah, lembaran ini bisa ditambah sheetnya ini. Defaultnya kalau 2019 sheet 1. Untuk menambah sheetnya cukup dipencet tanda panah, tanda tambah ini, kan, kawan. Kita pencet, ini sudah 2 sheet, ini 3 sheet. Nah, sudah 3 lembar buku kalau istilah kita itu. Nah, itu bagian-bagiannya, teman-teman. Kemudian di bawah sini, nah ini ada status bar namanya, apa? Ready. Nah, di sini ada tulisan ready, keterangan makronya ada enggak di sini. Nah, untuk ready ini, nah kita bisa coba cek, teman-teman. Misalnya kita taruh kursornya di sini di sel A1. Di sel A1 jika kita taruh, misalnya kita tulis sel di sini, sel A1. Setelah kita enter, ketika kita pilih, kita ketikkan sesuatu di sel itu, maka dia berubah menjadi enter, kan? Artinya siap di enter. Ketika sudah kita enter, maka statusnya ketika kita klik maka sudah ready, artinya sel yang sudah kita isikan data itu sudah siap di kalkulasikan atau kita operasikan dengan, atau kita edit dengan formula yang lain. Itu, teman-teman, ya tampilan dasar dari Microsoft Excel sendiri. Nah, itu tadi sudah kita tahu bersama. Nah, pengenalan dasar dari tampilan, mungkin tempat menunya, fungsi menunya nanti akan kita bahas lebih dalam, lebih detail. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan hadir menonton video ini. Bagi yang baru mampir, jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Nah, itu saja untuk kesempatan ini. Jangan lupa nanti kita akan lanjutkan ke Excel bagian 2. Nah, pantangin terus channel ini di playlistnya seputar Excel, kawan-kawan. Nanti semua tentang Excel kita berbagi di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.